2 orang di Indonesia dinyatakan positif corona. Berdasarkan data yang masuk hingga Sabtu 15 Agustus pukul 12 waktu Indonesia Barat, diketahui ada 2.345 kasus baru dalam 24 jam terakhir. Kasus positif virus corona di Indonesia tembus 200.000. Ada lebih dari 1 juta pekerja yang dirumahkan dan juga di PHK sebagai dampak dari COVID-19. Banyak hal yang terjadi semenjak pandemi corona berlangsung, mulai dari karantina yang berkepanjangan. Semenjak diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar, kita terpaksa melakukan kegiatan secara daring dari rumah, seperti bersekolah, bekerja, bahkan bertemu teman saja tidak dapat dilakukan secara tatap muka. Pengalaman baru ini memaksa kita untuk beradaptasi. Namun, hal ini tentunya tidak mudah karena munculnya rasa cemas, kesendirian, dan bosan yang menghampiri semua orang. Bagi mereka yang kesulitan menghadapi perubahan ini, akan muncul beban pikiran baru yang bisa berujung pada keadaan stres dan depresi. Krisis ekonomi secara global. Pandemi ini juga berdampak pada ekonomi di Indonesia. Baik dari pihak perusahaan maupun karyawan pasti merasakan akibatnya. Misalnya, pemasukan jadi menurun drastis sehingga meningkatnya kasus PHK di beberapa perusahaan. Hal itu tentu menyebabkan tingkat pengangguran dan kemiskinan semakin melonjak. Rasa ketidakpastian, keputusasaan, serta ketidakberdayaan mendorong keadaan psikis menjadi tidak stabil. Kematian orang terdekat. Kematian keluarga, sahabat, dan kerabat secara mendadak menjadi salah satu hal yang paling ditakuti selama pandemi berlangsung. Kita tidak dapat menghadiri pemakaman, bahkan harus mengisolasi mandiri karena sempat melakukan kontak. Bayangkan, bagaimana menghadapi kesedihan dengan kesendirian itu. Stigma negatif dan diskriminasi di masyarakat. Minimnya pengetahuan serta edukasi di masyarakat mengenai corona membuat munculnya stigma negatif dan diskriminasi kepada orang yang terinfeksi COVID-19. Stigma ini tentu menjadi beban tersendiri untuk mereka yang baru saja sembuh. Stres dan trauma tenaga medis. Takut, cemas, stres, hingga trauma tidak dapat dihindarkan oleh tenaga medis. Menjadi garda terdepan bukanlah hal yang mudah. Jumlah rumah sakit serta tenaga medis yang terbatas, diikuti angka positif COVID-19 yang terus meningkat, menjadi tantangan yang berat bagi mereka. Dari banyak hal yang sudah dialami selama pandemi, stres, kecemasan, dan trauma psikologis merupakan penyakit psikiatri yang paling banyak dialami oleh masyarakat luas. Pada salah satu penelitian di Cina, prevalensi trauma psikologis sebelum pandemi berada di 4,6%. Namun, setelah pandemi, prevalensinya meningkat secara signifikan hingga 18,4%. Trauma psikologis merupakan respon emosional akibat adanya peristiwa traumatis yang sangat menegangkan, seperti kematian kerabat dan anggota keluarga secara mendadak, kecelakaan, bencana alam, dan menderita penyakit yang mengancam jiwa. Sedangkan untuk depresi, didapatkan data dari 12 penelitian besar yang menunjukkan bahwa kumpulan prevalensi depresi pada populasi umum selama wabah COVID-19 mencapai 25%. Depresi merupakan kondisi di mana seseorang merasa putus asa, sedih, tidak termotivasi, atau tidak tertarik pada kehidupan secara umum selama lebih dari 2 minggu, dan ketika perasaan tersebut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sementara itu, prevalensi dari gangguan kecemasan diprediksi meningkat 7 kali lebih tinggi selama COVID-19, di mana sebelumnya, prevalensi gangguan kecemasan adalah 3,44% di seluruh dunia. Kecemasan merupakan suatu respon terhadap ancaman. Dikatakan sebuah gangguan kecemasan apabila tingkat responnya tidak sesuai dengan proporsi ancaman atau datang tanpa sebab.
Sebelum terjadinya pandemi COVID-19 di Indonesia, menurut riset kesehatan dasar tahun 2018, prevalensi depresi sebesar 6,1% untuk usia 15 tahun ke atas. Angka ini meningkat pada masa pandemi, di mana hasil dari 4.010 swab periksa yang dikumpulkan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kejiwaan Indonesia, 65% responden mengalami kecemasan, 62% mengalami depresi, dan 75% mengalami trauma psikologis. Pandemi menyebabkan kita semua terdampak, baik fisik, psikis, dan hal lain yang tidak nampak. Bukan hal yang mudah untuk melalui ini semua, tapi percaya saja. Aku, kamu, dan kita pasti dapat melewatinya.